pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, aman, lagi asik duduk di depan televisi dan gak kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mengikuti perbincangan dalam Saatnya Perempuan Bicara. Dan saya tidak sendiri seperti biasa, saya Olga Lydia ditemani oleh para sisters saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Balkis Manisang, hai. Halo. Dan Sahila Hisham. Hai. Serta Lolita Agustin. Hai. Pink sekali kamu hari ini Lolita. Ya kan, cerah banget kan. Cerah ceria banget. Kayaknya. Walaupun memang suasana akhir-akhir ini lagi meresahkan ya. Betul. Kita lihat angka kenaikan kasus COVID-19 semakin tinggi. Betul. Jangan juga karena mentang-mentang kita sering swab atau sudah Betul. vaksin, terus Ya. merasa bahwa nggak perlu prokes lah gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kurang dijaga sama kita semua sih. Betul. Iya, ya tapi ya udahlah. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjaga diri Yes. selalu selamat Ya, dan amin. tidak hanya kita yang menjaga prokes, tapi orang-orang paling dekat lah, keluarga, teman-teman, rekan kerja. Selalu diingatkan ya untuk menjaga prokes supaya semuanya aman. Karena nggak bisa aman sendirian. Bener. Percuma. bener. Kita harus saling menjaga satu sama lain lah Yes. intinya. Tapi ini kalau ngobrol berempat selalu kita kayak punya isu yang bikin puyeng ya. Iya, Mumet benar. gitu. Gimana nih kalau gak nih? Kayak mumet Mendingan- dan selalu aduh Iya. kepada siapakah kita harus Jangan khawatir karena hari ini untuk menambah informasi, jadi ngobrol-ngobrolnya juga bisa berbobot dan memberi sesuatu kepada Perspektif pemirsa lain juga, lagi ya, perspektif yang lain. Hari ini tamu kita luar biasa sekali loh. Siapa itu? tuh? Siapa? Pokoknya dia kalau di medsos Heeh. itu seramai selalu. Wow. Saya lagi Oke. lihat-lihatan nih, langsung aja kita panggil ya Bapak Said Didu. Boleh tepuk tangan yang paling Wah, meriah buat kita di sini. alhamdulillah nih ada waktu sama Pak Said nih. Halo Bang Said, apa Halo, kabar? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa ketemu in person ya, biasanya ketemunya di Twitter, ngelihat waduh ada tweet apa nih yang lagi rame kalau nih sebentar, sekarang. saya penasaran. Kalau Olga nih twitteran sama Pak Said nge-tweet apa biasanya? Belum pernah interaksi langsung sih, Tapi ya sering paling lihat nggak ya. pasti baca-baca lah. Tapi Bang Said ini sehat ya? Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Mental dan fisik. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau boleh tanya pendapat Bapak Said Didu sendiri, gimana sih kondisi BUMN kita sekarang? Ya, silakan Oh ya, iya, Pak, boleh, silakan. boleh, boleh. Kita sudah melewati protokol kesehatan juga ya, syarat-syarat protokol kesehatan untuk Saatnya Perempuan Bicara. Terus terang saya sedih melihat perkembangan BUMN karena pasti Ya, semua mengikuti. Kalau bukan rugi banyak utang. Itu yang terjadi. Tapi saya dulu saat ya pasti dengar yang keluar di Twitter terus Said Didu dipecat gitu kan. Tapi sebenarnya alasannya dulu seperti apa sih? Kan dulu sempat menjadi komisaris juga di Bukit Saya- Asam ya sampai 2018 ya. Pak Said boleh dekat lagi ya? Saya sejak di dalam juga selalu protes. Saya protes ingat tuh ada kontraktor yang menurut saya sudah terlalu lama dan orang dekat kekuasaan. Terus ada proyek sangat besar yang di markup triliunan. Saya marah dan saya mencoret dan saya menolak, saya tidak menandatangani. Nah, itu pilihan dan saya di ini kan dikatakan tidak sejalan, ya pasti saya tidak sejalan orang yang mau merampok. Wow. Mungkin ini salah satunya saya ingat banget abang ini kan katanya punya prinsip lebih baik bersuara mengatakan kebenaran meskipun pahit daripada hanya bungkam dan tidak berbuat apa-apa. Ini saya jadi penasaran, mungkin banyak pemirsa yang di rumah juga penasaran ini konteksnya konteks apa sih Bang? Saat itu dengan istri saya, dengan anak saya menyatakan saya ingin menjadi manusia merdeka. Ya. Dan saya akan melepaskan semua jabatan saya untuk menyuarakan suara rakyat. Walaupun saya kehilangan pendapatan 250 sampai 300 juta per bulan. Wow, emang sepahit apa sih kebenaran yang harus abang sampaikan harus dibayar semahal itu gitu loh? Saya tidak bisa bermain abu-abu. Jadi kalau saya masih menerima penghasilan, terus saya terus mengkritik, itu kan sama dengan munafik. Saya tidak mau munafik. Pada saat SBY juga saya bersuara lantang. Pada saat SBY itu saya menerima hampir 1.000 calon komisaris dan direksi BUMN di meja saya. Dan saya menyatakan ke pimpinan, ini saya buang ke tong sampah. Wow. Karena tidak ada yang memenuhi persyaratan. Ada hanya 100-an orang
Dan saya menunggu dipecat, enggak juga dipecat. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau menurut Pak Said sendiri, negara tuh butuh nggak sih punya BUMN sebegitu banyak? Memang saya dulu ngapain sih kita punya PPD, Iya. ngapain kita punya Damri, itu kan nggak dibutuhkan. Dulu butuh karena tidak ada yang bisa. Nah, jadi yang ada tuh pangan, energi, telekomunikasi, keuangan, kemudian logistik, itu kira-kira pertambangan. Jadi kalau ada yang dijual, Pak Said Didu nggak membenturkan dengan masalah nasionalisme? Tidak juga sebenarnya. Ini kan sebenarnya yang bertahan hidup kan yang saya sebutkan tadi. Yang Iya, lain-lain iya. kan masa kita punya kawasan industri. Masih ingat kan ada namanya PFN, Produksi Film Si Unyil, ya Iya. kan? Si Unyilnya kita udah pensiun semua, Unyilnya masih SD terus. Tapi kayak Simpson begitu, orang Pak, sudah kaya apa-apa. semua, Pak Oga masih cepet aja terus mintanya Iya. gitu kan. Padahal udah nggak boleh lagi cepet, mesin lebih dari Masih itu. lebih. Nah saya bilang ngapain dipertahankan seperti itu. Oke. Jadi hal-hal itu memang seperti dibuang, memang sudah bukan zamannya gitu loh. Tapi Nah, Pak Said, kan beberapa kali juga kita tahu ada restrukturisasi BUMN dong Yap. untuk perbaikan-perbaikan Yap. di bawah kepemimpinannya Pak Yap. Said juga. Nah, gimana? Jadi saya masuk tuh sekretaris Kementerian BUMN itu masuk dengan gelap, ruang gelap. Tidak ada data sedikit pun tentang aset BUMN, berapa tenaga kerjanya, berapa labanya, itu tidak ada data. Baru ada data itu tahun 2005, data BUMN. Disitulah baru ketahuan asetnya berapa. Saya masuk BUMN itu labanya 27 triliun. Saya keluar 159 triliun. Saya tidak bekerja bagus. Tapi tugas saya hanyalah mencari orang terbaik untuk ditempatkan di BUMN yang hanya takut kepada Allah, takut pada Tuhan, dan melindungi dia bekerja, dan sedikit kasih target, setelah itu marah-marah dikit. Itu aja kerjanya. Nggak ribet-ribet amat, tapi pilih orang terbaik dulu. Tapi kalau gelar profesornya Ibu Megawati juga Bang Said sempat mengkritik juga. Cuman kan itu kayak sesuatu yang apa ya, sensitif banget gitu. Memangnya- Kebanyakan orang takut gitu ya saya. Iya, orang takut gitu. Bang Said nggak takut? Saya begini, akal sehat harus dimunculkan terus. Betap saya tidak, saya hanya menyatakan, biasanya guru besar itu orang yang mengajar. Kalau sudah guru besar tidak mengajar, terus guru yang mengajar apa namanya? Kan kira-kira begitu. Loh, kalau ada yang tawarin Bang Said sebagai guru besar honoris causa gimana? Nolaknya tuh gimana, Bang? Saya, jangankan itu Mbak, sekarang itu nggak ada yang nawarin saya. Kan saya tuh udah hampir profesor peneliti, saya mundur. Saya bilang, saya saat itu, loh jangan, saya kan udah nggak pernah meneliti. Jadi Tapi jangan, papernya kalau jalan terus kan poinnya terus dikumpulkan. jalan terus, tapi kan begini Mbak, kita meninggalkan dosa masa di makamnya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Said Didu. Padahal dia nggak pernah meneliti lagi. Saya bilang dunia itu saya ditinggalkan. Jadi makam saya sampai anak cucu saya nanti ikut berbohong gitu loh. Nah itu yang value-value seperti itu yang kita harus tinggalkan. Terus saya kalau sudah mati ya gelar itu apa gunanya? Nggak ada kok. Oke Bang Didu, abis ini kita ngobrol lagi seputar profilnya Bang Didu. Ya. Tapi sesaat lagi tetap di Saatnya Perempuan Bicara.